Pemirsa, seorang nenek berusia 74 tahun di Simalungun, Sumatera Utara berhasil sembuh setelah sebelumnya diidentifikasi positif corona. Nenek ini menjalani perawatan intensif selama 1 bulan. Inilah Boru Sinambela berusia 74 tahun, warga Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah dirawat selama sebulan di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Setelah prosesi serah terima kepada keluarga, nenek ini kemudian diantar oleh petugas sampai ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan pihak rumah sakit. Isak tangis dan bahagia pun bercampur saat Boru Sinambela ini tiba di kediamannya. Sejumlah kerabat, keluarga, dan tetangga pun berdatangan mengucapkan selamat kepada nenek ini. Ia berharap agar suaminya yang juga positif COVID-19 juga sembuh dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Gimana perasaannya, Pung, setelah bisa sembuh, Pung? Enak, nyaman. Nyaman ya, Pung, ya? Iya. Selama menjalani perobatan, gimana perlakuan pihak rumah sakit? Baik? Baik. Baik ya? Baik. Apa harapannya, Pung? Ya harapannya Opung Tony biar cepat sembuh juga ya? sembuh. Pasangan orang tua renta ini positif tertular virus corona pada awal April 2020. Keduanya memiliki riwayat perjalanan setelah pulang dari Jakarta. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Meski usia 70 lebih dalam kasus positif corona merupakan pihak yang paling rentan meninggal dunia, namun di Simalungun, Sumatera Utara justru terjadi sebaliknya. Seorang nenek renta berusia 74 tahun berhasil sembuh dan ini merupakan kabar yang menggembirakan. Bagaimana pihak medis di bawah gugus tugas COVID-19 tempat merawat dan menyembuhkan nenek bernama Boru Sinambela ini, kami akan bertanya langsung kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun, JR Saragi. Selamat pagi Pak JR Saragi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak, kami ingin tahu seperti apa dan bagaimana tim Anda kemudian bisa berhasil menyembuhkan nenek berusia 74 tahun dari virus corona, Pak. Baik, Bu Maria. Jadi yang pertama, begitu pasien itu kita temukan, kita memberikan motivasi kepada ibu itu, karena biasanya kesan orang melihat rumah sakit itu adalah suatu yang membuat mereka menjadi down. Tapi ini enggak, kita berikan semangat, kita katakan bahwa ibu di rumah sakit ini didampingin oleh dokter, termasuk perawat-perawat, dan setiap saat kita cek. Jadi kita cek, dan saya sendiri termasuk kepala dinas, direktur, itu setiap jam kami mengecek ibu itu bagaimana kondisinya di dalam perawatan itu. Terus kira-kira kebutuhan dia apa. Dan di situ juga kita selalu berkomunikasi dengan ibu itu lewat WA. Dan termasuk juga kebetulan kan suaminya juga dirawat. Ibu itu juga selalu bertanya bagaimana suami saya. Itu juga kita berikan semangat bahwa kita yakinkan kalau ibu mengikuti semua prosedur-prosedur yang diberikan oleh dokter, ibu pasti kami yakinkan sembuh, kami bilang. Jadi dia selalu mengikuti, contohnya dokter bilang jam sekian harus istirahat, dia istirahat. Dan di dalam perawatan itu, dia kita usahakan tidak menjadi tegang. Termasuk perawat, dokter, melihat dia itu hampir setiap setengah jam, kita perhatikan, karena mengingat usianya yang begitu rentan. Untuk itu, dokter-dokter kami juga standby semua di situ, terutama dokter paru yang merawatnya. Ada 3. Setiap saat dia selalu standby, tiap jam mengecek bagaimana perkembangan ibu itu termasuk suaminya yang sekarang. Sehingga 1 bulan dalam perawatan, dia bisa sembuh. Dan setelah sembuh, kita melihat ada suatu semangat juga di ibu itu. Karena tadinya berat badannya katakan adalah 58, sekarang sudah menjadi 67. Jadi ada kenaikannya 5 kilo selama dia dirawat. Nah, ini yang kita berikan motivasi, makanan yang cukup, yang bergizi, termasuk perawatan, vitamin,
itu selalu kita berikan kepada ibu itu. Baik, jadi perawatan tidak hanya secara medis, namun juga dukungan moral atau support semangat ya Pak ya. Kemudian Pak, kami Betul. ingin tahu seperti apa kemudian penanganannya. Apakah ada tim khusus mengingat ini adalah lansia, kemudian juga mungkin cukup jarang untuk di Simalungun sendiri? Kami sampai sekarang, walaupun ibu itu sudah sehat, di situ ada puskesmas. Setiap hari kita ngecek suhunya, apa kelemahan dia, bagaimana, kita tanya ada batu enggak. Bahkan kita telepon juga ibu itu. Jadi kita berikan semangat, karena dia juga selalu bertanya, bagaimana Opung Doli, suami dia. Bahkan kita kadang-kadang lihat video call, kita tunjukkan ini Opung Dolinya, jadi ibu tenang aja. Sehingga itu yang kita berikan walaupun dia sudah tinggal di rumah. Karena dia selalu bertanya, karena ya bagaimanalah mungkin seorang suami dia juga masih dirawat. Jadi tetap ada dokter yang datang ke rumah mengawasin. Baik. Pak Jair, apakah fasilitas kesehatan di sana kemudian memang sudah disiapkan untuk kasus COVID-19 yang lain-lainnya atau yang selanjutnya ini Pak? Baik, kami juga sudah menyiapkan ada 400 bed semua di Simalungun yang bisa ditampung. Dan kami sudah siap, ada wisma juga yang sudah kami jadikan rumah sakit. Tujuannya apa? Kami juga ingin memberikan kepada semua pasien-pasien itu obat yang paling utama adalah semangat. Karena kalau kita bikin dia bertumpuk di rumah sakit itu, maka mereka kurang kepercayaan diri. Maka kita coba dengan di rumah sakit yang baru ini, mereka bisa olahraga, bisa berjemur-jemur. Ini tujuan kita semua, supaya kita lebih cepat memutus mata rantai pencegahan yang kami utamakan, Bu. Baik. Terima kasih Pak JR Saragi atas informasinya, atas waktunya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga penanganan di Simalungun tetap optimal seperti yang telah dilakukan kepada Boru Sinambela. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, kita akan kembali dengan berbagai informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.